السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalalah, Tuhan semesta alam. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali dirinya, yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan nikmat kepada diri kita, sehingga pada maghrib yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih memperkenankan kita untuk selalu menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i. Karena dengan ilmu agama tersebutlah kita akan menjadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang berbahagia dunia dan juga akhirat. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang Kutaib al-Usul ats-tsalatsah dan masih tentang di rukun iman, dan hari ini insyaallah taala kita akan membahas rukun iman yang terakhir, yaitu iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar, atau iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Mengimani takdir baik dan takdir buruk merupakan salah satu rukun iman dan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga dia beriman kepada takdir, yaitu dia mengikrarkan dan meyakini dengan keyakinan yang dalam bahwa segala sesuatu berlaku atas ketentuan dan takdir Allah, atas qada dan qadar Allah. Jibril alaihissalam pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang iman. Ya Rasulullah, mal iman? Maka Rasulullah SAW menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Yang namanya iman adalah ketika engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, khairihi wa syarrih. Itu yang dinamakan iman, artinya kita kenal dengan rukun iman. Dan hari ini insyaallah taala kita akan membahas yaitu tentang rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi hatta ya'lamu anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Tidak beriman salah seorang dari antara kalian, kata Rasulullah, hingga dia beriman kepada qadar yang baik dan buruknya dari Allah. Maksudnya takdir yang baik dan buruknya dari Allah. Hingga yakin bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi, Sunan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dan lainnya. Ikhwani fid din, azakumullah. Perkataan ini atau hadis ini adalah menjadi indikator tentang kebahagiaan seseorang. Ketika seseorang yakin bahwa dirinya di dunia ini berjalan di atas takdir Allah, yakin
bahwa dirinya tidak akan lepas dari takdir Allah, maka dirinya pasti akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan. Karena itu Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu arda memberikan nasihat kepada anaknya ini nih. Hadis ini kepada anaknya. Subhanallah. Bayangkan anak yang ketika masih belia diajarkan akidah dari awal, dari kecil. Ya bunayya, wahai anakku, dibacakan hadis ini. Ketahuilah, fa'alam annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya tidak seketika bahwa apa yang menimpamu, apa yang Allah takdirkan kepada dirimu, enggak mungkin meleset gitu maksudnya. Dan apa yang tidak akan pernah Allah takdirkan kepadamu, enggak mungkin kena. Sehingga mereka benar-benar berjalan di muka bumi ini yakin akan ketentuan Allah tabaraka wa taala. Karena itu ikhwan fiddin azakumullah, beriman kepada takdir adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Karena ketika dirinya tidak beriman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk, maka tidak akan pernah dia menemukan kebahagiaan hakiki. Dan ini termasuk kesempurnaan iman. Bahkan iman seseorang bisa batal ketika dirinya mengatakan dirinya nggak percaya takdir. Karena ada dua firqah yang sesat, yang meyakini yang pertama bahwa manusia tidak ada takdir di dunia ini. Allah Azza wa Jalla tidak mentakdirkan. Ini kita kenal dengan namanya qadariyah. Dan qadariyah ada yang bil kulliyah, ada bil juz'iyah. Qadariyah ada yang keseluruhan tidak mengimani takdir secara keseluruhan, enggak percaya takdir semuanya pokoknya. Ada yang setengah atau ada yang juz'iyah, sebagian masih percaya, sebagiannya enggak percaya tentang takdir. Ini kata Abdullah bin Umar apa? Ketahuilah, kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka orang-orang yang tidak mengimani tentang takdir bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri kepada dirinya, dan ketahuilah, kata dirinya, beritahu kepada mereka, seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menerima infak mereka sampai mereka percaya kepada takdir. Bayangkan ikhwan, sampai mereka percaya kepada takdir. Ini golongan yang pertama, qadariyah, tidak percaya tentang takdir Allah. Dan ada golongan yang kedua, kebalikan dari qadariyah. Apa itu? Jabariyah. Mereka meyakini bahwa manusia hidup di dunia ini terpaksa, maksudnya dipaksa atas ketentuan Allah. Kita hanya mengikuti garis terus, nggak ada yang namanya mukhayyar, tidak ada pilihan. Ketika manusia melakukan maksiat, itu sudah ditakdirkan sama Allah, bukan salah dirinya. Ini bahaya lagi. Karena itu ahlu sunnah ikhwan selalu menjadi ahlul wasat, selalu menjadi yang tengah-tengah nih, selalu menjadi pertengahan. Subhanallah, dari semua golongan yang sesat pasti ahlu sunnah ada di tengah-tengah, antara qadariyah dan antara jabariyah. Itu ahlu sunnah meyakini bahwa segala yang ada di muka bumi ini Allah telah takdirkan, dan manusia pun diberikan mukhayyar, diberikan pilihan. Allah memberikan kepada kita, mengkaruniakan akal, mengkaruniakan hati bagi kita, menurunkan para rasul, menurunkan kitab-kitabnya. Setiap 100 tahun ada mujaddid yang selalu memperbaharui agama ini, memberitahu. Dan manusia mukhayyar, manusia ada pilihan di situ. Dan ketika manusia memilih akan sesuatu dengan keluasan ilmunya Allah, Allah tabaraka wa taala telah mentakdirkan itu semua. Karena itu ikhwan fiddin azakumullah, nanti kita akan bahas tentang prinsip-prinsip tentang masalah takdir. Jadi kita landasi dari yang namanya prinsip-prinsip tersebut. Dari sahabat Abdullah bin Umar juga pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajz wal kayyis." Segala sesuatu telah ditakdirkan sampai kelemahan dan kepintaran, kebodohan dan kepintaran. Takdir atau qadar adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dituliskan oleh al-qalam atau pena dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Allah telah menentukan segala perkara untuk makhluknya sesuai dengan ilmunya yang terdahulu, yakni azali, dan ditentukan oleh hikmahnya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan atas kehendaknya, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendaknya. Maka semua yang terjadi dalam kehidupan seorang hamba adalah berasal dari ilmu, kekuasaan, kehendak Allah, namun tidak terlepas dari kehendak dan usaha hamba-hambanya. Ini yang kita katakan tengah-tengah. Bahwa yang namanya manusia Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah, segala sesuatu atas kehendak Allah, tapi manusia pun ada apa? Ada kehendak dan usaha, diberikan pilihan untuk yang namanya seorang hamba, diberikan pilihan untuk menentukan takdirnya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar."
Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdirnya, menurut ukurannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukuran atau takdir-takdirnya dengan serapi-rapinya, serapi-rapinya. Ini kita katakan bahwa prinsip-prinsip tentang takdir. Ini yang wajib benar-benar kita fahami, tentang 5 prinsip yang kita akan bahas ini. 5 prinsip yang wajib kita masukkan ke dalam pikiran kita dan kita fahami benar-benar. Yang pertama, beberapa prinsip tentang permasalahan takdir yang harus diketahui dan difahami oleh manusia. Jadi kita landasi tentang masalah takdir dengan masalah ini nih. Ketika seseorang melandasi berbicara tentang masalah takdir tapi tidak dilandasi atas prinsip-prinsip yang benar, jangan kaget ketika pikirannya kemana-mana, hilang, bahkan sampai tersesat. Karena banyak manusia, banyak kaum muslimin yang ketika dalam Islam kemudian berbicara tentang masalah takdir terus mempelajari masalah takdir tapi tidak dilandasi atas iman. Karena tentang masalah takdir, ikhwan, tidak bisa hanya sekedar akal saja, tidak akan pernah mungkin. Sebagaimana mata ini ada batasannya, tidak bisa melihat tembok di belakang ini, begitu juga akal manusia, otak manusia ada batasannya. Ada batasan-batasan yang manusia tidak akan pernah mungkin sampai ke pemikiran tersebut. Karena itu yang dibicara di situ iman, bukan akal. Iman bukan akal. Yang pertama, prinsip yang pertama kata para ulama, at-taqdir biyadillah. Takdir itu di tangan Allah tabaraka wa taala. Takdir berada di tangan Allah tabaraka wa taala. Jadi maksudnya tidak ada satupun makhluk yang mengetahui tentang rahasia takdir ini. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dong ketika Rasulullah menyampaikan tentang nanti di akhir zaman ada seperti ini, nanti di akhir zaman akan ada Dajjal, nanti di akhir zaman akan turun Imam Mahdi, nanti di akhir zaman akan turun lagi Nabi Isa dan lain sebagainya. Di antara contoh-contoh hal gaib yang insya Allah pasti akan terjadi. Maka para ulama mengatakan itu adalah yang Allah bukakan sedikit menjadi mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mungkin yang namanya Nabi SAW bisa mengetahui seluruh takdir ini, enggak mungkin. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah yang lupa tuh sini, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya sendiri, Nanti di bawahnya ada akan juga suratnya insyaallah. Ini yang pertama, ikhwan, mengetahui atau menyadari, memahami bahwa takdir berada di tangan Allah tabaraka wa taala. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mengetahui tentang takdir Allah. Kalaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya tahu, maka kita katakan tadi bahwa Rasulullah adalah diberikan mukjizat oleh Allah untuk bayyinah, untuk sebagai bukti burhan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah. Dan memang Allah bukakan sedikit dari kunci takdir-takdir ini. Allah bukakan sedikit dari kunci ilmu gaibnya Allah, tidak semua. Gak bisa orang ngaku-ngaku saya juga tahu nih yang gaibnya ini. Karena itu gak ada ceritanya, kawan. Ketika antum barang hilang, kemudian datang ke satu guru, di mana barang yang hilang Pak Kiai? Gak ada, ya kawan. Ini masalah gaib nih, kawan. Dan ini masalah akidah. Ketika seseorang melenceng dari sini, akidahnya dipertanyakan, ya kawan. Banyak orang seperti itu kan, ketika ada barang hilang, Pak, mau tawarin dia pada guru saya, Masya Allah bisa tahu barang hilang. Siapa guru ente? Lebih hebat-hebat Rasulullah. Rasulullah nggak pernah dalam riwayat gitu ketika para sahabat hilang datang ke Rasulullah, di mana barang aneh yang hilang Rasulullah? Nggak tahu Rasulullah. Kalau ente lebih hebat daripada Rasulullah gitu. Subhanallahil azim. Berapa banyak keyakinan seperti ini di tengah masyarakat, ya ikhwan. Akidah nih, ikhwan. Akidah Islamiyahnya goncang luar biasa. Jadi bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan pertolongan bagi kaum muslimin ketika kaum muslim akidahnya seperti ini? At-taqdir biyadillah. Takdir adalah tangan Allah, karena yang namanya takdir adalah ilmu gaibnya Allah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kedua, prinsip yang kedua, tidak ada satupun manusia yang dapat memahami takdir secara full 100%. Tidak ada. Kalau kita landasi seperti ini, prinsip-prinsip seperti ini, jadi ketika ada pertanyaan dalam benak kita, kenapa ini ya, kenapa itu ya, kenapa seperti ini ya, maka prinsip-prinsip ini akan menjawab insya Allah. Yang pertama tadi itu, takdir di tangan Allah. Yang kedua, tidak ada satupun manusia yang bisa memahami takdir Allah secara 100% full, nggak ada. Tidak ada.
Karena balik lagi tadi yang pertama, karena yang namanya takdir adalah ilmu gaibnya Allah tabaraka wa taala, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula nabi yang diutus oleh Allah. Enggak tahu sama sekali tentang masalah ilmu gaib. Tidak tahu. Ketika kita paham seperti ini, ikhwan, ketika ada pikiran dari benak kita tentang masalah kenapa ya seperti ini, kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan nyamuk, kenapa terus, karena syaitan terus memikirkan seperti itu. Karena itu banyak manusia yang tersesat dalam muka bumi ini karena memikirkan takdir ini, ikhwan, yang seharusnya dia tidak pikirkan terus, dia pikirkan terus, sehingga tersesat dari yang namanya jalan hak, jalan kebenaran. Ini yang kedua, tidak ada satupun manusia yang dapat memahami takdir secara full 100%. Yang ketiga, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi manusialah yang akan ditanya. Subhanallah. Dan ini akidah yang luar biasa. Kalau kita faham akan ini, ikhwan, nikmat hidup kita dunia akhirat nih. Kalau kita faham, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi merekalah manusia yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Kalau kita faham tentang masalah ini, enggak mungkin kita bertanya tentang perbuatan Allah. Tidak mungkin ada manusia yang dari lisannya mengatakan kenapa ya Allah tidak adil. Enggak mungkin, ikhwan. Tidak mungkin manusia dapat mengatakan bahwa Allah tidak adil. Kenapa? Karena dia tahu Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Kenapa seperti itu? Karena semua perbuatan Allah pasti baik. Semua perbuatan Allah pasti benar. Semua perbuatan Allah pasti sempurna. Beda sama kita, perbuatan makhluk yang kadang baik, kadang buruk, kadang benar, kadang salah, kadang sempurna, kadang tidak. Jadi jangan bertanya tentang perbuatan Allah. Berapa banyak manusia yang ketika sangat benar-benar memfokuskan diri tentang perbuatan Allah ini, mengapa ini, kenapa ini, terus akhirnya tadi saya katakan tersesat dari jalan kebenaran. Subhanallah. Makanya saya katakan kalau kita faham kaidah dasar ini, tidak mungkin kita pernah mengeluh dalam kehidupan kita nih, nggak mungkin. Ketika Allah misalnya takdirkan diri kita mendapatkan ujian, musibah, cobaan yang berat, besar, nggak mungkin keluar dari lisan kita sesuatu suudzon, nggak mungkin keluar dari lisan kita sesuatu yang buruk sangka kepada Allah. Dalam hati kita buruk sangka, kenapa Allah begini, kenapa Allah tidak memberikan kepada orang kafir, kenapa anak yang diberikan orang yang ibadah terus. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah enggak ditanya tentang apa yang dia perbuat, ikhwan, tapi mereka manusia akan ditanya. Ketika kita faham seperti ini, maka insyaallah taala ketika permasalahan takdir enggak mungkin kita tanya kenapa ini, tidak. Yang keempat, itu dalam surat Al-Anbiya ayat ke-23. Yang keempat, Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-182, "Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid." Dan yang demikian itu kata Allah adalah disebabkan perbuatan tangan kalian sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-sekali tidak pernah menganiaya hambanya sama sekali sedikit pun. Allahu akbar. Ini prinsip yang keempat ketika seorang ingin memahami takdir dengan benar. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah zalim kepada hambanya sama sekali. Tidak pernah. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Tidak pernah sama sekali. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, walaupun Allah Azza wa Jalla mengazab, menyiksa seluruh makhluk, Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Subhanallah. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Karena kenikmatan yang diantara sebabnya adalah karena kenikmatan yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada diri kita jauh melebihi daripada amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, ikhwan. Itu diantara sebabnya. Allah tidak pernah zalim, sedikit pun Allah tidak pernah zalim, ikhwan. Kalau kita yakin, kalau kita tahu tentang masalah takdir ini, karena biasanya tentang masalah takdir ini tentang masalah ujian, cobaan, musibah, sesuatu yang manusia tidak enak ketika tertimpanya. Biasanya di situ tuh. Sehingga seseorang kesal ketika ditimpa ujian, musibah, cobaan tersebut, bahkan sampai suudzon kepada Allah, sampai yang namanya kufur, na'udzubillah min dzalik. Maka kembali tentang masalah takdir ini, bagaimana pengimanan tentang masalah takdir. Yang kelima, prinsip yang kelima dan ini yang terakhir,
di balik sesuatu yang Allah takdirkan pasti terdapat hikmah yang sangat banyak. Pasti. Saya tebalkan di situ, saya kapsulkan di situ, besar semua. Yakinlah bahwa di balik sesuatu yang Allah takdirkan, apapun ikhwan, maka yakinlah pasti di baliknya ada hikmah yang sangat banyak, sangat besar. Ketika Allah takdirkan diri kita, misal ternyata Allah takdirkan diri kita sakit terus menerus, masya Allah. Atau ternyata Allah takdirkan diri kita fakir, miskin terus, masya Allah. Biasanya manusia ketika diberikan seperti itu sesuatu yang tidak enak, tidak enak ketika dia tertimpanya, biasanya ada sedikit fitrah manusia. Biasanya ada sedikit apa? Rasa gundah. Ada sedikit rasa iri kepada orang yang tidak ditimpa musibah ujian seperti dirinya. Maka yakinlah ikhwan, hikmah Allah di baliknya pasti jauh lebih besar. Pasti jauh lebih besar. Seorang ulama ada yang sakit sampai puluhan tahun lamanya, sampai terbaring di kamar tidurnya, tidak bisa bergerak, tidak bisa yang namanya tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, bahkan dibuatkan di bawah tempat tidur itu untuk buang airnya, nggak bisa bergerak. Sehingga ketika temannya datang, maka temannya menangis melihat temannya seperti itu, sampai kulitnya kering, sampai dagingnya, masya Allah, kurus luar biasa, menangis temannya. Maka orang ini, lihat, orang yang Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya, ikhwan, di antaranya ini, pasti orang ini pasti mengimani takdir, tidak mungkin tidak, ikhwan. Ketika orang ini sakit, bayangkan puluhan tahun, coba antum sakit sebulan aja, nggak bisa bangun, gimana tuh yang sakit? Ini puluhan tahun ulama ini, orang saleh ini. Ketika temannya datang, nangis orang temannya tersebut, melihatnya seperti itu, kurus kering, sampai buang air di situ semua terus. Apa kata temannya ini ketika menangis? La tabki ya sahibi, jangan menangis wahai sahabatku, karena apapun yang Allah takdirkan kepadaku ini pasti yang terbaik bagi diriku, dan aku yakin Allah mencintai diriku. Allahu akbar. Kita belum tentu sanggup seperti ini, ikhwan. Kenapa? Ini buah manis dari yang namanya mengimani dari takdir itu sendiri. Nanti insyaallah ta'ala minggu depan kita akan bahas tentang masalah buah manis apa yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada seseorang yang mengimani takdir dengan benar-benar iman. Ada banyak buah manisnya yang akan kita sarikan dari sebuah kitab nanti dari Syekh Abdul Al-Hamad. Ini yang kelima, yakinlah bahwa di balik sesuatu yang Allah takdirkan pasti terdapat hikmah yang sangat banyak. Ini 5 prinsip yang wajib kita fahami, yang wajib kita hafal, yang wajib kita ingat, dan wajib kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau tanya, yang pertama tadi apa? At-taqdir biadillah. Takdir ada di tangan Allah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. La ya'lamuha illahu, la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Yang kedua, udah enggak ada slide-nya soalnya, insyaallah. Yang kedua, kalau yang enggak nyata ya. Yang kedua apa? Oh, ibu-ibu masya Allah lihat catatannya tuh. Saya kembaliin deh, kesian masya Allah. Tuh yang kedua, tidak ada satupun manusia yang memahami takdir secara 100%. Yang ketiga, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi mereka lah manusia yang akan ditanya. Yang keempat, Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun, nggak pernah zalim, sama sekali Allah nggak pernah zalim kepada hambanya sedikit pun. Yang kelima, yang terakhir, yakinlah di balik takdir yang Allah berikan kepada siapapun, maka pasti di baliknya ada sebuah hikmah yang sangat banyak. Itu 5 prinsip yang wajib kita hafalkan, yang wajib kita fahami, dan wajib kita amalkan. Ini paling penting, ikhwan, amalkan. Karena biasanya manusia hafal tentang masalah ini 5 prinsip, tapi ketika ditimpa ujian, cobaan, musibah, sesuatu yang dia tidak senangi, hilang nih hafalannya, hilang ilmunya tuh. Subhanallah. Ilmu seseorang harus diamalkan ketika dia tahu, ikhwan. Paling tidak apa? Paling tidak ada usaha yang keras, usaha yang kuat untuk dapat mengamalkan ilmunya tersebut. Karena jika tidak, ilmu tersebut akan memudaratkan bagi diri kita dunia dan juga akhirat. Na'udzubillah. Yang selanjutnya, tingkatan takdir atau rukun takdir, yang kenal dengan arkanut takdir atau maratibut takdir. Tingkatan atau rukun-rukun dari takdir. Beriman kepada takdir tidak akan sempurna kecuali dengan 4 perkara yang disebut tingkatan takdir atau rukun-rukun takdir. Keempat perkara ini adalah pengantar untuk memahami masalah takdir. Barang siapa yang mengaku beriman kepada takdir, maka dia harus merealisasikan semua rukun-rukunnya.
Barang siapa yang mengakui semuanya baik dengan lisan, keyakinan dan amal perbuatan, maka keimanannya kepada takdir telah sempurna. Namun barang siapa yang mengurangi salah satunya atau lebih, maka keimanannya kepada takdir telah rusak. Apa itu? Yang pertama, tingkatan takdir atau rukun takdir yang pertama, al-ilmu. Yaitu al-ilmu, ilmu. Maksudnya apa? Beriman bahwa Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali, yang dahulu, mengenai apa-apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, baik secara global maupun terperinci. Saya ulang. Maksud dari ilmu di sini kita meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui, berilmu. Makanya dikatakan al-ilmu tingkatan pertama nih. Kita yakin bahwa Allah mengetahui, Allah berilmu dengan ilmunya yang azali mengenai apa-apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, baik secara global maupun terperinci di seluruh penjuru langit dan bumi serta di antara keduanya. Allah Maha mengetahui semua yang diperbuat makhluknya sebelum mereka diciptakan, mengetahui rizki, ajal, amal, gerak, dan diam mereka, serta mengetahui siapa di antara mereka yang sengsara dan bahagia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-70, Alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Ini dalil pertama yang menerangkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui, berilmu tentang apa yang akan terjadi, yang belum terjadi, yang tidak terjadi, dan lain sebagainya. Mengetahui tentang berbagai macam. Ayat yang kedua lebih luar biasa lagi. Yang tadi ini ayat surat Al-An'am ayat 59. Yang tadi yang pertama tuh, tidak ada yang mengetahui takdir kecuali Allah. At-takdir biadillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu." وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya sendiri. Dan dia maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur. Perhatikan ya ikhwan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak ada sebutir biji yang jatuh pun dalam kegelapan bumi, dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Perhatikan ikhwan, subhanallah, bagaimana ilmu Allah yang sangat luas. Sehelai daun ikhwan, sehelai daun jatuh Allah tahu. Satu biji yang jatuh di kegelapan yang malam luar biasa Allah tahu. Lihat bagaimana ilmu Allah. Ini yang wajib kita yakini. Pertama, tingkatan takdir. Rukun takdir yang pertama, yakin bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui, berilmu akan yang namanya takdir ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ketiga, dalil ketiga, innallaha bikulli syai'in alim. Dalam surah Taubah ayat 115, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini tingkatan takdir yang pertama, yaitu al-ilmu, berilmu tentang mengetahui. Tingkatan yang kedua, ketika seseorang sudah faham nih, sudah meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mengetahui akan segala sesuatu, baik yang belum terjadi, baik yang akan terjadi, baik yang tidak akan terjadi, apapun itu, sampai-sampai biji yang jatuh dalam kegelapan, sampai-sampai daun yang jatuh, Allah Tabaraka wa Ta'ala tahu. Bayangkan, ada berapa miliar ya kawan, ada berapa miliar biji, ada berapa miliar daun yang jatuh, dan Allah tahu kapan itu, di mana, detiknya, menitnya, secondnya, semua Allah tahu ilmunya. Dan ketika Allah Azza wa Jalla dengan keluasan ilmunya, yang kedua nih, rukun kedua, al-kitabah, penulisan, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengimani bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menuliskan apa yang telah diketahuinya. Setelah yang pertama tadi ilmu, maka Allah menuliskan apa? Apa yang telah diketahuinya berupa ketentuan-ketentuan seluruh makhluk hidup di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Suatu kitab yang tidak meninggalkan sedikit pun di dalamnya semua yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan segala yang telah terjadi hingga hari kiamat.
Ditulis di sisi Allah Ta'ala dalam Ummul Kitab. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat ke-12. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu di kitab Lauhul Mahfuz. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-22, ma asaba min musibatin. Kedua-dua dan kedua-tiga nih, ikhwan. Kedua-dua saya tulis di sini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ini enggak ada. Agar kalian kenapa? Kenapa Allah jelaskan seperti ini? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak berputus asa dari apa yang kalian enggak dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak terlalu gembira atas apa yang kalian dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Allah tabaraka wa taala menulis seluruh takdir seluruh makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan 'arsy Allah berada di atas air. Bayangkan ikhwan, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis seluruh takdir makhluk hidup seluruhnya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam sabda yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya yang paling pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berkata kepadanya, qala lahu uktub, tulislah wahai pena. Maka pena menjawab, ya Rabbi, madza aktub? Wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Maka Allah tabaraka wa taala berfirman kepada qalam, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumus sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani dan juga Syekh Suhaib Al-Arnud dalam yang namanya kitab tersebut. Tulislah kata Allah kepada Al-Qalam, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset darinya, dan apa yang ditakdirkan tidak, dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan mengenainya. Maka tidak akan mengenainya sekalipun seluruh manusia dan golongan jin coba mencelakainya. Ini di antara yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Rasulullah, ya gulam, masih kecil, wahai bocah, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya jaga syariat Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah, jaga batasan-batasan Allah. Itu maksudnya menjaga Allah. Yahfazka, Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga diri kita, Allah akan menjaga harta kita, Allah akan menjaga keturunan kita, Allah akan menjaga terus. Sebab berbagai macam. Lihat, sebab akibat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan menghadapi Allah, atau tajidhu tujah, engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Wa'lam, ketahuilah, annal ummah, bayangkan sesungguhnya ketika ada umat, bukan satu dua orang, ummah, seluruh umat ini, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai', ketika seluruh umat ini ingin memberikan kepadamu sesuatu yang manfaat tetapi Allah tabaraka wa taala tidak takdirkan, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya sesuatu tersebut. Dan sebaliknya begitu juga, annal ummah law ijtama'at ala yadurruka bi syai' la yadurruka bi syai'. Ketika seluruh umat ini benar-benar ingin bermakar kepada dirimu, ingin menyelakakan dirimu, seluruh umat, bayangkan ikhwan, bukan satu dua, seluruh umat. Allahu akbar. Ketika seluruh umat ini ingin membuat tipu daya kepada dirimu, ingin memadaratkan dirimu, tidak akan pernah terjadi kecuali Allah tabaraka wa taala yang memberikan izin. Ini akidah yang diajarkan Rasulullah kepada siapa?
Ibnu Abbas masih kecil, ikhwan. Maka ajarkan anak kita seperti ini. Bukan ajarkannya Mickey Mouse, ya Donald Bebek, ya Allah dari kecil. Sehingga ketika besar jatuh jadinya begitu, lewat kuburan numpang-numpang, ada pohon takut ini dan lain sebagainya. Mana akidahnya? Nah, lihat diajarkan sama siapa? Oh, Rasulullah SAW kepada anak kecil, gulam, apalagi yang pembesar sahabat. Kita bisa tahu bagaimana akidahnya. Mereka terdidik dari akidah as-sahihah. Mereka terdidik dari manhajus salim, dari manhaj yang benar. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan diri mereka khairun nas, baik-baik manusia yang Allah tampakkan ke muka bumi ini. Ketika zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua tentang masalah Allah menulis tentang takdir itu. Yang ketiga, rukun takdir yang ketiga atau tingkatan takdir yang ketiga adalah al-iradah dan al-masyiah. Iradah itu adalah keinginan, al-masyiah adalah kehendak. Al-iradah wal masyiah. Iradah keinginan, kemudian al-masyiah kehendak. Maksudnya apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi adalah sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah yang berputar di antara rahmat dan hikmahnya. Nanti kita akan bahas nih. Karena biasanya manusia ada seseorang yang bertanya tentang masalah ini, kenapa Allah begini, kenapa ini, di antara jawabannya. Allah Azza wa Jalla di antara keinginan dan berputar di antara rahmat dan hikmah Allah. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dengan rahmatnya dan menyesatkan siapa yang dikehendaki dengan hikmahnya. Dia tidak boleh ditanya mengenai apa yang diperbuatnya karena kesempurnaan hikmah dan kekuasaannya, tetapi kita sebagai makhluk yang akan ditanya tentang apa yang terjadi pada kita. Sesuai firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi mereka lah yang manusia yang akan ditanya. Kehendak Allah itu pasti akan terlaksana. Juga kekuasaannya sempurna meliputi segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, meskipun manusia berupaya untuk menghindarinya. Dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi, meskipun seluruh makhluk berupaya untuk mewujudkannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-125, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Yang barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman dalam surah At-Takwir ayat 29, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Rasulullah SAW bersabda, ini dalil dari yang namanya hadis, Inna qulubi bani Adam kullaha baina asbu'i min asabihi ar-Rahman, kaqalbin wahid yasrifu haitsu yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia seluruhnya di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman, seperti satu hati, dia memalingkannya kemana saja yang dia kehendaki. Ini yang kita akan bahas nih, tentang apa? Iradah terbagi menjadi dua. Tadi itu, iradah dan masyiah, keinginan dan kehendak Allah. Sama, keinginan dan kehendak Allah. Iradah terbagi menjadi dua. Yang pertama, iradah kauniyah. Yang pertama iradah kauniyah, dan yang kedua iradah syar'iyah. Yang pertama iradah kauniyah, dan yang kedua iradah syar'iyah. Segala sesuatu yang berarti kehendak termasuk iradah kauniyah. Sedangkan segala sesuatu yang bermakna dicintai oleh Allah, maksudnya cinta, berarti iradah syar'iyah. Saya ulang, segala sesuatu yang berarti kehendak, maka termasuk apa? Iradah kauniyah, kehendak Allah, kekuasaan Allah. Dan segala sesuatu yang bermakna cinta berarti iradah syar'iyah. Contoh dari iradah syariah nih. Contoh dari iradah syariah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya, lihat nih, yang artinya, dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari jalan kebenaran. Kata hendak di situ, yurid, dalam bahasa Arab yurid, arada yuridu, keinginan, hendak. Di sini berarti cinta atau senang, bukan berarti kehendak. Ini contoh iradah syariah, ikhwan. Ini contoh iradah syariah. Apa itu?
Ketika kata-kata yurid dalam bahasa Arab kehendak Allah, tapi ditafsirkan diartikan dengan kata-kata cinta, senang. Karena jika makna hendak itu bahwa Allah hendak menerima taubat kalian, karena tadi di atas diartikan letterlock ya, tentu dia akan menerima taubat semua manusia, dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin karena kebanyakan manusia adalah orang-orang kafir tidak bertaubat. Saya ulang, ini iradah syariah nih. Jadi iradah yang pertama saya ulang, iradah kauniyah itu tadi apa? Kehendak Allah. Yang namanya kehendak Allah pasti akan terjadi. Yang namanya iradah syariah apa? Sesuatu yang Allah cintai, dan sesuatu yang Allah cintai terkadang terjadi, terkadang tidak. Contohnya ini. Apa itu? Allah tabaraka wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-27 berfirman, wallahu yuridu ayyatuba alaihim, dan Allah hendak menerima taubatmu. Maksudnya di sini, dan Allah senang menerima taubatmu, cinta menerima taubatmu. Dalam ayat lain Allah berfirman apa? Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai seorang orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Jadi kata-kata yurid di sini bukan diartikan kehendak Allah, tapi diartikan apa? Cinta atau senang. Ini dimaksud dengan iradah syariah. Apa itu? Segala sesuatu yang Allah cintai, walaupun sesuatu tersebut terkadang terjadi, terkadang tidak. Beda sama iradah kauniyah. Iradah kauniyah, segala sesuatu yang kehendak Allah pasti terjadi, tapi kehendak Allah tersebut belum tentu Allah cintai. Apa contohnya, saya mau tanya. Nih hadiahnya insyaallah. Apa contohnya iradah kauniyah? Sesuatu kehendak Allah nih, kehendak Allah dan pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Tapi sesuatu tersebut ternyata Allah nggak suka. Apa contohnya? Hah? Antum kelihatan nggak pernah digoda, masya Allah. Hah? Siapa yang goda antum setiap detik? Hah? Siapa yang goda antum salah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri? Kata Allah, syaitan, iblis, laknatullah alaih. Allah berkehendak menciptakan siapa? Iblis. Pertanyaannya, Allah suka nggak sama iblis? Kalau Allah mau matikan iblis, sebentar nggak? Kalau Allah mau matikan iblis nih, sebentar nggak? Hitungan nggak ada hitungan detik ya ikhwan. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala dengan ilmunya yang luas, pasti di baliknya ada banyak hikmah kenapa Allah ciptakan iblis. Ini iradah kauniyah. Kehendak Allah yang pasti akan terjadi, tapi kehendak tersebut belum tentu Allah cintai. Kalau iradah syariah, contohnya iradah syariah apa? Contohnya iradah syariah apa? Ini contohnya ikhwan, apa nah? Apa contohnya? Taubat. Mungkin nggak manusia seluruhnya nih Allah cintai ketika Allah terima taubatnya ketika dia, bukan Allah terima, maksudnya mungkinkah seluruh manusia ini dalam memeluk yang namanya Islam, atau ketika tidak Allah bertaubat kemudian tidak kafir? Kalau ditanya mungkin, tapi kalau ditanya mungkin, tapi ternyata kenyataannya apa? Kenyataannya kenyataannya banyak orang yang kufur, tidak? Banyak orang yang kufur, tidak? Pertanyaannya sekarang, kekufuran Allah cintai atau tidak? Tidak Allah cintai ya? Berarti iradah apa di situ? Hah? Kauniyah ya? Kalau iradah syariah, tadi ini contohnya. Ketika seseorang ketika mengartikan kehendak tersebut dengan kata-kata cinta atau senang. Contohnya, Allah senang atau Allah cinta menerima taubat kalian. Perhatikan kata-kata ini ikhwan. Allah hendak menerima taubat kalian, maksudnya Allah cinta atau senang menerima taubat kalian. Tentu dia akan menerima taubat semua manusia, dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin karena kebanyakan manusia adalah orang-orang yang kafir atau tidak bertaubat. Jadi makna hendak menerima taubatmu adalah senang menerima taubatmu, dan kecintaan Allah terhadap sesuatu tidak mesti terjadi. Ini yang paling penting ikhwan. Kecintaan Allah terhadap sesuatu tidak mesti terjadi. Kalau Allah mau inginkan nih, bisa nggak seluruh makhluk beriman kepadanya? Bisa ya? Berarti iman itu iradah apa? Iman. Yang Allah cintai tidak? Yang Allah cintai tidak? Allah cintai. Tapi ternyata kenyataannya Allah jadikan seluruh makhluk beriman nggak? Tidak. Saya ulang, iradah kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti akan terjadi. Yang kehendak tersebut terkadang Allah cintai, terkadang tidak.
Kalau iradah syariah adalah sesuatu yang pasti Allah cintai. Yang sesuatu Allah cintai ini terkadang bisa terjadi, terkadang tidak. Contohnya ini, semua manusia beriman kalau Allah mau kehendaki bisa, tapi Allah tidak jadikan itu. Allah jadikan cinta sebagai yang namanya iman tersebut. Contoh dari iradah kauniyah, Allah berfirman, "In kana Allah yuridu ayyughiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un." Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Karena Allah tidak senang menyesatkan manusia, maka tidak sah memberikan makna bahwa Allah senang menyesatkan kalian. Jadi di sini kata-kata yurid tidak diartikan dengan senang, tapi diartikan dengan apa? Hendak. Diartikan dengan berkehendak. Tetapi maknanya jika Allah hendaknya menyesatkan kalian, Tetapi jika kami ditanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika kami ditanya nih, apa perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syariah? Bila dilihat dari tujuan kejadiannya, maka kami jawab, iradah kauniyah pasti terjadi. Saya katakan ini, iradah kauniyah pasti terjadi. Kenapa? Karena itu kehendak Allah. Iblis contohnya, maksiat contohnya, iradah kauniyah syariah. Maksiat kauniyah syariah. Kauniyah itu pasti jadi walaupun itu Allah tidak senang. Kauniyah pasti akan terjadi jika Allah menghendaki itu terjadi. Seperti firman-Nya, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perintah Allah apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadi. Sedangkan iradah syariah kadang terrealisasi dan kadang tidak. Karena iradah syariah berarti cinta, senang, dan Allah tidak senang kemaksiatan. Contohnya nih, dan Allah tidak senang kemaksiatan. Tetapi jika Dia menghendakinya itu bisa terjadi. Karena segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi terjadi atas kehendaknya. Ini jawab dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini iradah yang namanya iradah dan masyiah, keinginan dan juga kehendak. Ahlus sunnah menetapkan bahwa makhluk dengan segala tingkah lakunya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Hanya Dialah sang pencipta. Allah lah yang menciptakan tingkah laku dan perbuatan mereka. Makhluk mempunyai keinginan dan kehendak, tetapi keinginan dan kehendak itu mengikuti keinginan dan kehendak sang Khalik. Ahlu sunnah menetapkan bahwa segala yang diperbuat Allah ada hikmahnya dan segala usaha akan membawa hasil atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini tingkatan yang ketiga tentang masalah iradah dan masyiah, namanya keinginan dan juga kehendak. Dan yang keempat, yang terakhir, Isya belum. Anda nggak dengar bunyi? Fadhal. Oh, mantasan aja, masya Allah. Fadhal adzan lo. Fadhal ya. Biasanya kita teruskan sedikit. Oh, ininya rusak. Mantas aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la حي على الفلاح
لا إله إلا الله. Harman ya Syekh. Teruskan sedikit ya tentang tingkatan keempat atau rukun keempat dari takdir, itu al-khalq. Al-khalq atau penciptaan. Apa maksudnya? Yaitu bahwa Allah adalah pencipta, sang khalik, segala sesuatu yang tidak ada pencipta selain dirinya. Jadi Allah tabaraka wa taala pencipta sendiri, tidak ada yang lain. Dan tidak ada Rabb selain dirinya, dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu tersebut. Meskipun Allah telah menentukan takdir atas seluruh hambanya, bukan berarti bahwa hambanya dibolehkan untuk meninggalkan usaha. Karena Allah telah memberikan qudrah, kemampuan, masyiah, keinginan kepada hamba-hambanya untuk mengusahakan takdirnya. Allah juga memberikan akal kepada manusia. Perhatikan ikhwan, ana garis bawah di sini nih. Meskipun Allah telah menentukan takdir seluruh hambanya, bukan berarti hamba tersebut dibolehkan untuk meninggalkan usaha. Dibolehkan untuk meninggalkan usaha, ini nggak benar. Karena Allah telah memberikan yang pertama nih, qudrah, kemampuan. Yang kedua apa? Masyiah, keinginan kepada hamba-hambanya untuk mengusahakan takdirnya. Allah juga memberikan apa? Akal kepada manusia sebagai tanda kesempurnaan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain, agar manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Lihat, bisa dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Allah tidak menghisap hambanya kecuali terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan kehendak dan usahanya sendiri. Manusialah yang benar-benar melakukan satu amal perbuatan yang baik dan yang buruk tanpa paksaan. Sedangkan Allah lah yang menciptakan perbuatan tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu. Allah juga berfirman dalam ayat lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayat jadi ayat pamungkas dari kita biasanya. Kalau nggak bisa ibadah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai yang dengan kemampuannya. Perhatikan ikhwan, banyak orang berdalil dengan takdir ketika dirinya bermaksiat. Ini jawabannya. Aduh, ana bermaksiat udah takdir, gimana? Ana berzina udah takdir, ana minum khamar udah takdir. Kalau gitu gampar orang itu. Kenapa? Ketika antum gampar, ini juga takdir Allah yang ditakdirkan atas kamu. Karena itu ada seseorang dari Amerika, ketika di sana ya mungkin cuci otaknya dan lain sebagainya, pemikiran liberal, balik ke sini ingin bertanya kepada seorang ustadz, katanya, tolong carikan seorang ustadz, wahai ayah. Dia ngomong kepada ayahnya, saya ada banyak pertanyaan yang nggak bisa saya jawab nih, yang ada banyak pertanyaan di benak saya, benar-benar nih, ada banyak pertanyaan di benak saya, tolong carikan. Maka ayah tersebut mencarikan ustadz dan sebagainya. Ketemulah satu orang ustadz, kemudian dipanggil ke rumahnya. Maka anak ini mengajukan beberapa pertanyaan. Di antara yang diajukan adalah tentang masalah takdir. Dan juga di antara yang kedua tentang masalah iblis diciptakan dari api, sedangkan neraka dari api. Gimana mau bakar iblis? Gimana mau bakar syaitan gitu? Maka tiba-tiba ustadz tersebut atau kiai tersebut menggampar dengan kencang anak tersebut. Buah. Maka anak tersebut kaget. Kenapa engkau marah ustadz? Anak kan cuma tanya. Saya cuma tanya. Kalau nggak bisa jawab sudah. Kata ustadznya apa? Tidak, itu jawaban dari pertanyaan dirimu. Apa maksudnya? Apakah engkau pernah terfikir nih, engkau pulang dari Amerika, kemudian hari ini, jam ini, detik ini aku gampar gitu? Enggak pernah. Itu takdir Allah. Kemudian yang kedua jawabannya, tangan ini dari apa? Daging. Mukamu dari apa? Daging. Lebih awal lagi, kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Mukamu dari apa? Engkau juga dari apa? Tanah. Sakit dari gampar.
Maka sama seperti itu syaitan iblis, syaitan dari api, neraka dari api. Allah Azza wa Jalla enggak ditanya, Allah lebih pintar daripada ente, ya kawan. Allah lebih pintar daripada antum semua, subhanallah. Berapa banyak manusia yang demikian tentang masalah itu. Ketika dia bermaksiat, berbuat durhaka kepada Allah, kemudian berdalil dengan ini sudah takdir Allah. Siapa yang bilang takdir? Betul, kalau takdir Allah betul. Tapi engkau akan diadab tentang masalah apa yang engkau durhakai ini. Karena engkau tidak akan pernah diadab ketika engkau tidak berkeinginan dan tidak berkehendak melakukan maksiat. Gak kena adab. Tapi engkau akan diadab ketika engkau berkeinginan dan berkehendak untuk melakukan kemaksiatan durhaka tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala memberikanmu akal. Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu berupa kitabnya. Bahkan kita telah bahas semua nabi dan rasul mempunyai apa? Mempunyai kitab. Allah turunkan nabi dan rasul sebagai mubayyinah, sebagai penjelas. Wa ja'akumun nadhir, telah datang pemberi peringatan kepada kalian, baik para nabi, para rasul, para dai, orang tua, teman, sahabat yang mengingatkan tentang masalah hari akhir ini. Allah tabaraka wa ta'ala memberikanmu hati. Istafti fi qalbaka, kata Rasulullah, minta fatwa kepada hatimu. Allah berikan hati sehingga seseorang tahu, bisa mukhayyar tuh, bisa memilih ini susu dan ini khamar. Ketika seseorang memilih khamar, siapa yang salah? Manusia. Dengan keluasan ilmunya Allah, Allah telah tahu bahwa manusia ini si fulan, jam itu, detik itu akan memilih khamar, meminumkannya, kemudian meminumkannya kepada dirinya. Kemudian Allah akan catat di kitab Lauhul Mahfuznya dengan keluasan ilmunya Allah. Dengan keluasan ilmunya Allah tabaraka wa taala. Banyak orang bertanya, ya Ustaz, kalau tentang masalah doa gimana? Karena ada hadis mengatakan apa? La yaruddul qadar illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa memanjangkan usia seseorang atau menambah usia seseorang kecuali kebaikan, kecuali berbuat kebaikan. Maka para ulama menjawab di sini al-qadar qadaran. Takdir itu kata para ulama ada dua. Takdir itu ada dua, tidak sempat saya masukkan sini. Takdir yang pertama takdir yang ada di tangan para malaikat. Takdir yang ada di tangan malaikat itu lembar-lembar yang di tangan malaikat. Kan dalam hadis yang sahih, ketika janin ini berusia berapa bulan? Berapa bulan? 40 hari. Berapa? 4 bulan. Kok 40 hari kan? 4 bulan. Maka malaikat akan datang kemudian mencatat apa? 4 hal yang dicatat sama malaikat. Apa saja? Ajalnya, rizkinya, amalannya, kemudian terakhir apa? Syaqiyun aw sa'idun. Dia termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. 4 hal ya. Yang kata para ulama, takdir yang pertama ini nih maksudnya. Takdir yang ada di tangan para malaikat. Takdir, lembaran-lembaran takdir yang ada di tangan para malaikat. Dan takdir yang kedua adalah takdir yang berada di Lauhul Mahfuz. Takdir yang berada di Lauhul Mahfuz. Ketika seseorang, misalnya Allah takdirkan umurnya 50 tahun di tangan malaikat nih. Di tangan malaikat umurnya berapa? 50 tahun. Kemudian ternyata orang ini berdoa kepada Allah agar dirinya dipanjangkan umur. Kemudian orang ini bersilaturahmi kepada keluarganya, berbuat kebaikan. Allah panjangkan umur jadi 60 tahun. Maka semua ini, ikhwan semua nih, dari pertama kali umurnya dia umur 50 tahun, nanti dia akan berdoa, nanti dia akan bersilaturahmi, nanti dia akan berbuat baik, kemudian Allah tambah jadi 60 tahun, semuanya tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan yang kedua ini la yuthbit la yataghayyar, tetap dan tidak akan berubah. Itu maksud yang namanya doa doa bisa merubah. Takdir adalah takdir yang ada di tangan atau lembaran-lembaran takdir yang ada di tangan para malaikat, bukan yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena itu saya katakan tadi tuh, ketika kita kembali ke awal tentang masalah takdir ini, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi manusia akan ditanya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Pasti di dalamnya banyak hikmah yang mendalam, banyak hikmah yang sangat luar biasa ketika kita beriman dengan takdir itu sendiri dan lain sebagainya. Karena itu ikhwan fillah azakumullah, janganlah menjadi orang-orang yang menghinakan takdir ini atau melecehkan takdir, bahkan mengingkari takdir ini sendiri, seperti kaum Qadariyah yang kata Rasulullah, majusiyun hadhil ummah, majusinya umat ini itu Qadariyah yang tidak percaya tentang
takdir. Bayangkan Abdullah bin Umar sampai mengatakan seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, nggak ada orang yang punya emas sebesar gunung Uhud, saya yakin ikhwan. Ketika mereka menginfakkan ini, tidak akan pernah diterima infak mereka sebelum mereka percaya tentang takdir. Atau yang kedua yang lebih kebalikan dari Qadariyah, Jabariyah, yang mengatakan kita ini dipaksa ijbar, dipaksa oleh Allah mengerjakan ini. Jadi ente nggak dihukum ketika ente melakukan apa saja. Ijbariyah namanya ini, Jabariyah. Maka ini jelas keliru juga. Yang paling benar tidak bukan adalah yang benar yang tengah-tengah ahlul wasat, ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan dan manusia diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih sesuatu yang benar dan yang salah. Sehingga ketika seorang berbuat kemaksiatan, maka fala talumanna illa nafsah. Jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini tentang masalah takdir. Insyaallah taala Jumat depan kita akan bahas tentang buah manis dari keimanan terhadap takdir. Ada banyak, ada sekitar 8 atau 9. Karena itu saya pisahkan sengaja tentang buah keimanan atau buah manis dari beriman kepada takdir. Karena ketika seseorang meyakini tentang takdir, dia yakin benar nih. Ketika dia terjadi sesuatu kepada dirinya, dia mengatakan qaddarallah ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, Allah berbuat sesuai yang dia kehendaki, Masya Allah. Maka orang ini Allah berikan sesuatu yang sangat luar biasa, ikhwan. Yaitu tidak lain tidak bukan beriman kepada takdir, dan Allah berikan buah manis tentang keimanan kepada takdir itu, diantaranya kebahagiaan dunia akhirat. Allah berikan dirinya selalu ridha kepada takdir Allah dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi diri antum sekalian, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah Allah tabaraka wa taala dan selalu dalam bimbingan Allah, sehingga Allah tabaraka wa taala bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah azza wa jalla kumpulkan kita di masjid ini, mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita di surga firdaus yang tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.